Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan, insyaallah pemirsa sudah bisa membaca dengan lancar. Yakadul barqu yakhtafu. Ya, intinya kan ketika terpisah itu tetap dibacanya pendek. Yakadul barqu yakhtafu. Jadi jangan sampai karena terpisah kemudian dibaca yakadul barqu yakhtafu. Nah, jangan sampai. Jadi yang dikatakan lancar itu adalah jika yang seperti ini saja kita bacanya disambung. Yakadul barqu yakhtafu dan seterusnya, maka ini dikatakan sebagai lancar. Nah, di sini ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun ini di kata absarahum harus kita pantulkan. Contoh, absarahum. Jadi harus ada pantulan ab seperti itu. Jangan sekedar abso. Nah, berikut ini contoh yang salah, jangan ditiru. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, ini salah karena tidak ada pantulan. Ini contoh yang benar. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ada tanda short lam di sini, kita boleh berhenti. Tapi lebih dianjurkan untuk melanjutkan kepada kullama. Baik, kita memilih untuk berhenti ya, karena kan tidak apa-apa. Umpamanya nanti pemirsa ngaji sendiri di rumah, ini bisa menggabungkan absarahum kullama dan seterusnya. Kullama adu'a lahum masyawfi. Ada harokat bendera, ada dua harokat bendera ini yang berdekatan. Hanya saja di sini ada perbedaan. Harokat bendera yang pertama kita boleh menggabungkan, juga boleh tidak menggabungkan. Misalkan kita berhenti di kullama ya. Absarahum kullama, karena nggak kuat nafas misalkan berhenti di sini, maka harokat benderanya ini tidak berfungsi. Jadi yang berfungsi adalah tetap harokat fathah bertemu dengan alif, panjangnya dua harokat. Kullama, seperti itu. Kenapa dua harokat dan kenapa harokat bendera tidak berfungsi? Karena panjang dari ma tidak digabungkan ke hamzah. Kalau digabungkan maka harokat bendera berfungsi 4-5 harokat. Kullama adu'a lahum. Nah, sementara di kata adoa ini harokat benderanya ada di pertengahan kata sehingga tidak bisa dipisah sebagaimana yang harokat bendera di depan. Kalau yang di sini kan kullama boleh kita berhenti. Kalau yang di sini tidak boleh kita berhenti di ado misalkan. Kullama ado, nggak boleh. Kenapa? Karena ini ada satu kesatuan kata. Sampai hamzah ini satu kesatuan kata sehingga harus diselesaikan sampai ado seperti itu. Kalau memang tidak kuat nafas, tapi tetap itu cara berhenti yang tidak baik ya. Hanya sekedar pembelajaran, tidak apa-apa. Baik, kullama adu'a lahum masyawfi. Mim mati bertemu mim harus kita masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua sehingga tidak lagi dibaca jelas. Kalau dibaca jelas gimana maksudnya? Contoh, adu'a lahum masyawfi. Itu kan dibaca jelas itu. Lahum
lahum masyau, lahum masyau, itu kan jelas. Maka dari yang jelas ini kita masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua disertai dengan dengungan 100%. Lahum masyau, lahum humma. Jadi 100% dengungannya itu. Sudah tidak lagi dibaca dengan jelas. Di sini ada ha, ya. Masyau fi. Nah, ini berhentinya di sini barusan. Baik, kita ulangi lagi. Kullama adha'a lahum masyau fi. Berhenti di sini. Kita ulangi dari sini. Masyau fihi wa idza azlama alaihim. Ada harokat bendera lagi, yang mana harokat bendera ini sama seperti yang kullama. Ini kan ada dua kata, harokat benderanya ada di antara dua kata sehingga boleh dipisah. Ini juga boleh. Misalkan kita baca di depan, nggak kuat nafas, berhenti di idza. Maka idzanya ini panjangnya the itu dua harokat. Contoh, masyau fihi wa idza, dua harokat. Karena kita tidak menggabungkan panjangnya the dengan hamzah. Wa idza azlama alaihim, ada huruf dzat sukun, jangan sampai dipantulkan ini. Jangan sampai dipantulkan seperti huruf dal. Kalau huruf dal memang wajib dipantulkan. Wa idza azlama alaihim, azla, jangan sampai dipantulkan azla, tidak boleh itu. Wa idza azlama alaihim qamu, ada mim sukun, sukunnya tertulis ya, sebagaimana keterangan sebelum-sebelumnya pada video sebelumnya. Ketika ada mim bersukun yang sukunnya tertulis, maka mim sukun tersebut dibaca dengan jelas. Alaihim, jelas. Lalu di sini kata qamu, alaihim qamu. Nah, seperti itu. Ada huruf jim kecil, kalau yang di atasnya ini short lam. Huruf jim kecil ini artinya waqaf jais, ya artinya kita boleh berhenti, ya sama-sama boleh, berhenti boleh, lanjut boleh. Bedanya dengan short lam, boleh berhenti tapi lebih dianjurkan menyambung. Kalau ini dua-duanya boleh. Ya, kita menerapkan yang berhenti ya. Berarti kita melanjutkan dari sini. Walau Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ada harokat bendera lagi, yang mana harokat benderanya berada di tengah-tengah kata, maka kita wajib panjang 4-5 harokat. Walau Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Mim mati bertemu ain, mimnya sukunnya tertulis. Ini juga sukunnya tertulis. Berarti dua-duanya dari mim ini harus dibaca dengan jelas. Bisam'ihim wa absarihim. Apa maksudnya jelas? Jangan sampai ada samar atau dengung sama sekali. Itu namanya jelas. Kalau ada samar, bisam'ihim, dengung, bisam'ihim. Ini ada dengungnya misalkan bisam'ihim, nah, tidak boleh seperti itu. Jadi inilah kesempurnaan Al-Quran, kitab suci yang memang diturunkan menggunakan bahasa Arab, yang kita walaupun orang Indonesia tetap harus mengikuti hukum tajwidnya karena kita sedang membaca Al-Quran, bukan membaca teks bahasa Arab. Kalau teks bahasa Arab, komunikasi sehari-hari ataupun tulisan dalam bahasa Arab itu tidak ada tajwidnya. Tapi karena ini adalah Al-Quran, harus ada tajwid. La dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ini ada ba sukun lagi. Ini harus kita pantulkan. Ya, harus kita pantulkan abso. Jangan sekedar abso. Baik, ada jim kecil lagi. Masih ingat jim kecil ini apa artinya? Boleh berhenti, boleh lanjut. Berarti dua-duanya boleh.
kita praktek yang berhenti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada nun bertasydid, kita dengungkan 100%. Jadi memang dengung itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang 100%, ada yang tidak sampai 100%. Kalau yang 100% ya ini nun bertasydid, mim bertasydid ya seperti yang tadi itu. Nah, ini mim sukun bertemu mim, di atasnya mim yang kedua ada tasydidnya, ini 100% nanti sama dengan nun ini. Kemudian di sini ada, nah ini yang menurut yang barusan katanya tidak 100% dengungnya karena memang ini ya tanwin bertemu dengan qaf kita baca dengan samar. Samar itu artinya masih ada unsur dengungannya. Syai'in qadir, tapi tidak 100%. Kalau 100% akan menjadi syai'in, jadi di rongga hidung kita berdengung itu. Padahal ini bukan seperti nun bertasydid ya. Kalau nun bertasydid memang di rongga hidung kita 100% dengung, tapi kalau ini kan bukan. Maka ini tidak berdengung 100%. Syai'in qadir, namanya kan ikhfa ya, ikhfa hakiki. Jadi memang harus samar ya. Kita lanjutkan. Ya ayyuhal maaf. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Di sini ada ya bertasydid. Ya bertasydid ini harus kita tekan. Jangan sekedar ya ayyuha ayyu. Nah, itu kan ada tekan tapi mungkin seperempat atau setengah. Ayyuha ayyu harus ditekan. Ya ayyuha, sekali lagi. Ya ayyuhan nas. Kalau ini ditekan, ini juga ditekan, bedanya. Ini nggak usah pakai dengung, ini yang pakai dengung. Ya, kita praktek ya. Ini ditekan, nggak usah berdengung. Nggak ada dengung sama sekali. Kalau ini memang harus dengung 100%. Seperti yang inna, ini juga sama. An-nasu. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Di sini ada huruf hamzah ya di depannya kata ubudu ini. Ada huruf hamzahnya di sini. Ini di atasnya hamzah ada kepalanya shad kecil. Ini namanya hamzatul wasli. Jadi hamzatul wasli itu ketika kata yang di depannya ada hamzatul wasl ya digabungkan dengan kata sebelumnya, maka hamzatul waslnya tidak terbaca. Contoh yang barusan, ya ayyuhan nasu'budu, itu kan. Jadi su nyambungnya langsung ke ain, hamzahnya tidak dipedulikan. Kan ada pertanyaan nanti, loh kenapa hamzah ini nggak terbaca? Karena ini namanya hamzatul wasl. Jadi ketentuan dari hamzatul wasl itu ya seperti barusan disebutkan, kalau digabungkan dengan kata sebelumnya maka hamzahnya nggak kebaca. Tapi misalkan dipotong ataupun kita mengulangi bacaan dari kata ini, maka hamzahnya terbaca. Terbaca seperti apa? Ini nyambungnya ke dalam bahasa Arab, kaidah nahwu shorof. Ini bacanya ya kita praktek mengulangi dari kata ini ya. U'budu rabbakum. Nah, ini hamzahnya tidak ada harokat dhammah, tetapi kenapa kita baca dengan harokat dhammah? U'budu. Nah, ini nyambungnya ke dalam bahasa Arab karena berasal dari kata abada ya'budu fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Berarti abada ya'budu u'bud. Nah, itu nyambungnya kepada kaidah bahasa Arab. Ya, bagi pemirsa yang belum pernah belajar nahwu shorof kaidah bahasa Arab, maka ya mengikuti kebiasaan saja. Ya, bisa dari channel ini, bisa dari channel-channel lain, bisa jadi murotal yang pernah didengar. Ini kalau mengulangi dari sini
u'budu, ya, bukan i'budu, bukan a'budu. Nah, itu kalau kita memutus, bukan tidak digabungkan dengan nas. Kalau digabungkan dengan nas mengikuti harokat terakhir dari kata an-nas yaitu dhammah. Ya ayyuhan nasu'budu, seperti itu. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Masih ingat mim sukun yang sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Khalaqakum walladzina min qablikum. Nun sukun bertemu qaf kita baca dengan samar, sama seperti ini. Tanwin bertemu qaf, nun sukun bertemu qaf, dua-duanya ini sama-sama dibaca dengan samar. Min qablikum, ada ba sukun di sini, maka sama seperti sebelumnya. Ini wa absarihim, ini juga sama. Min qablikum. Nah, jadi kan baca Quran itu mudahnya sebenarnya hukumnya itu diulang-ulang. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk mengatakan oh Quran itu sulit dibaca karena banyak hukum. Padahal hukumnya itu aja. Huruf hijaiyahnya itu saja. Jadi yang merasa sulit baca Quran ya karena memang tidak niat belajar membaca Al-Quran. Bagi pemirsa ngaji Quran yang mengikuti video ini ya alhamdulillah diberi kemudahan dan semoga video ini memang memudahkan, dan jika ada kritik silakan diketik di kolom komentar. Min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini lagi mim sukun, sukunnya tertulis, mim sukun, sukunnya tertulis. Jika kita baca dengan jelas nih dua-duanya ini, maka bacaan kita sudah termasuk dalam lancar. Kalau dibaca dengan samar atau dengung, misalkan min qablikum la'allakum nah ini bacaan yang tidak lancar itu adalah hukum yang tidak diterapkan, hukum yang dilanggar. Ini harus dibacanya jelas, kita baca dengan samar. Nah, kita ulangi. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya pembelajaran dari yakadul barku tadi. Baik, kita mengulangi lagi dari yakadul barku yakhtafu absaruhum ini sampai ayat yang barusan dibaca. Kita baca bersama-sama. Bagi pemirsa ngaji Quran di rumah bisa mengikuti bacaan berikut sebagai praktek agar lebih mantap lagi dalam membaca belajar Al-Quran. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.